Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, mengumpulkan kita di tempat ini, Darul Sultan, bukan Darul Arkom. Darul Sultan. Untuk kembali bersama-sama melanjutkan pelajaran kita perihal tentang perjalanan hidup Nabi SAW, yang mana kemudian bisa kita ambil faedahnya atau hikmahnya untuk bisa kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh generasi awal Islam waktu itu dalam mengemban dakwah ini, sekaligus juga kita bisa meneladani sisi-sisi kehidupan Rasulullah SAW, baik ucapan ataupun perilaku beliau saat dalam keadaan yang sulit ataupun dalam keadaan yang senang, dalam keadaan yang genting ataupun dalam keadaan yang tenang, dalam awal-awal perjalanan dakwah ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita memasuki dalam bahasan yang ke-9 ini, yaitu Darul Arkom, rumahnya Al-Arkom. Ini rumahnya Sultan, Darul Sultan. Ini Nabi SAW dalam fase ini beliau menjadikan rumahnya Al-Arkom itu sebagai tempat pengajaran kepada para sahabat-sahabat waktu itu, dimana karena mulai banyak yang beriman kepada beliau, maka ini dibutuhkan tempat untuk mereka bisa berkumpul bersama-sama Rasulullah SAW, yang dengan berkumpul itu beliau bisa mengajarkan ilmu kepada mereka tentang agama yang mereka ikuti ini. Rasulullah SAW bisa membacakan ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada beliau, kepada mereka. Rasulullah SAW bisa menyampaikan hadis-hadis atau kaul-kaul beliau, ucapan-ucapan beliau terkait dengan agama ini kepada mereka agar bertambah ilmunya. Jadi karena semakin banyaknya kaum muslimin yang sedikit perkembangan dakwah, mulai ada tambahan orang-orang yang ikut, maka ini mengharuskan harus ada tempat ini untuk berkumpul dengan tujuan seperti tadi, ya. Maka Rasulullah SAW memilih rumah salah satu dari mereka, yaitu rumahnya Al-Arkom bin Abil Arkom. Rumahnya Arkom, anaknya bapaknya Arkom. Itu artinya Al-Arkom bin Abil Arkom. Tentu Rasulullah SAW bukan serta-merta memilih rumahnya Al-Arkom bin Al-Arkom, kecuali ada tujuannya, ada strategi yang dibangun. Rasulullah SAW tidak memilih rumahnya Abu Bakar atau sahabat-sahabat yang sudah dikenal, sahabat-sahabat yang masyhur, yang kaya atau yang bagaimana, tapi milihnya rumahnya Al-Arkom bin Abil Arkom, seorang pemuda yang waktu itu usianya baru 16 tahun. Jadi kebetulan
rumahnya sendiri ada di Bukit Sofa. Jadi agak gimana ya, agak jauh. Dari pintu belakangnya, orang lewat situ tidak ada yang tahu. Nggak tahu gimana bentuknya gitu. Nanti kalau lewat pintu belakang tidak ada yang tahu. Barangkali yang bisa kita gambarkan atau alasan Rasulullah SAW ini kita terjemahkan itu seperti ini. Jadi Rasulullah SAW milih rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Satu alasannya, Al-Arqam ini seorang pemuda yang usianya 16 tahun. Belum dikenal. Yang memungkinkan orang tidak bisa grebek. Nah, memungkinkan orang tidak curiga. Kalau di sana dipakai berkumpulnya Nabi Muhammad dan juga orang-orang yang beriman waktu itu, yang mereka musuhi itu. Milih rumah Al-Arqam, seorang pemuda usia 16 tahun, belum dikenal. Dan juga belum dikenal tentang keislamannya. Yang kedua, rumahnya tadi kita sebutkan, rumahnya itu ada di Bukit Sofa. Rumahnya itu jika masuk dari pintu belakang tidak ada orang tahu. Yang ketiga, Al-Arqam bin Abil Arqam ini satu kabilah dengan orang yang paling keras memusuhi Islam, yaitu Abu Jahal. Ya, yaitu Abu Jahal. Jadi sama-sama Al-Mahzumi. Jadi Bani Mahzum itu satu kabilah yang selalu bersaing dengan kabilahnya Nabi, dengan Bani Hashim. Kalau Bani Hashim itu memberikan minuman kepada jamaah haji, dia berusaha juga menyaingi. Jadi rivalitas. Makanya di antara alasan kenapa Abu Jahal itu nggak mau masuk Islam, ketika ditanya, ya mana mungkin saya mau masuk Islam, mengikuti Muhammad. Kabilah kami itu saling bersaing dalam memberikan pelayanan dan macam-macam. Setiap kebaikan yang dilakukan Bani Hashim dia ikuti. Dia membuat hal-hal baru untuk lebih dikenal daripada Bani Hashim. Ya, bagaimana saya harus mengikuti jeneng Muhammad? Ketika keluarganya bikin makanan untuk orang lain sodako, kita juga sodako. Kita ingin minum minuman. Terus ketika ada yang diutus jadi nabi, gitu, mana mungkin saya harus ikuti? Ketika ada nabi. Padahal Abu Jahal ini sesungguhnya tahu kalau yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar. Jadi pernah kejadian, karena mereka memang bertetangga, setiap malam itu Abu Jahal itu nguping dengar bacaan Al-Quran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga Abu Sufyan dan juga satu orang teman mereka. Suatu ketika ketahuan, loh kamu kok di sini, Iya. Lalu Abu Sufyan ini sampai mereka berjanji untuk tidak mendengarkan lagi. Nggak usah mendengarkan. Nanti kalau yang disampaikan itu bisa menjadi syubhat bagi kita, kerancuan kita, bikin ragu-ragu kita, nanti malah kita ikut Muhammad. Terus nggak usah gitu. Tapi yang jadi penasaran, tetap saja malamnya nguping lagi. Akhirnya ketahuan. Sama-sama tahu. Kemudian Abu Sufyan bertanya, bagaimana menurutmu apa yang dibaca Muhammad itu, atau yang selama ini kita dengar dari ucapan Muhammad itu? Ya sebenarnya sih yang disampaikan itu benar, yang diomongkan itu benar gitu. Tapi bagaimana lagi? Kabilahku dengan kabilahnya itu selalu bersaing. Yes. Ketika dia jadi nabi, diutus dari kabilahnya ada nabi, saya nggak bisa menyaingi, masa saya harus ikut dia gitu. Nah, jadi dipilihlah rumah Al-Arqam bin Arqam. Kalau kita terjemahkan kurang lebih seperti itu strateginya. Tidak dipilih rumahnya Abu Bakar, Umar waktu itu belum masuk Islam ya, atau sahabat-sahabat yang sudah dikenal masuk Islam, tapi sudah dikenal orang yang terpandang gitu ya. Tapi dipilih rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, seorang anak yang usianya masih 16 tahun, pemuda, remaja, yang rumahnya kebetulan juga ada di Bukit Sofa yang agak jauh dari keramaian. Jadi kemudian Nabi SAW memilih rumahnya Arqam bin Abil Arqam Al-Mahzumi. Al-Mahzumi sama-sama
satu kabilah dengan Abu Jahal untuk berkumpul di dalamnya. Disebutkan di sini, dan rumahnya itu adalah di Bukit Sofa, pintunya dari belakang itu, masuknya tidak ada yang melihat. Maka Rasulullah SAW menjadikan ini sebagai markas, ya, sebagai tempat berkumpul dengan para sahabat untuk mentransfer ilmu, ya, untuk menyampaikan Al-Quran, menyampaikan Sunnah, untuk memberikan keteladanan karena bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Bagaimana mereka mengambil keteladanan dari Rasulullah saat Rasulullah atau mereka dalam kondisi yang apa ya, yang dalam bayang-bayang permusuhan, bayang-bayang intimidasi, hoak atau gangguan dan sebagainya. Ini terjadi pada tahun yang kelima dari kenabian. Artinya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama, 5 tahun setelah itu, ya, 5 tahun setelah itu mereka berkumpul atau menjadikan markasnya itu adalah rumah Al-Qam bin Abil Arqam. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kurang lebih seperti itu tentang kisah atau masalah pembahasan Darul Arqam ini. Ya, Darul Arqam. Dari itu rumah Arqam itu ya nama orang yang punya rumah Arqam. Dari kisah yang singkat itu atau peristiwa yang bisa kita ungkapkan dengan ringkas tadi itu, karena ini hanya memang dibaca sekilas saja. Bahkan di bahasan kitab Nurul Yakin itu saya lihat sub-subnya Al-Arqam bin Darul Arqam ini nggak ada ternyata subnya. Di sini ada. Apa yang kita bisa dapatkan dari apa Darul Arqam ini, perjalanan dakwah fase Darul Arqam ini, pembinaan ini. Yang pertama adalah kalau di sini pentingnya sholat berjamaah di masjid. Nggak tahu kaitannya apa di sini kok pelajaran pertama pentingnya sholat berjamaah di masjid. Tapi saya lebih menekankan kepada kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengumpulkan para sahabat pada satu tempat untuk memberi pelajaran sebagaimana yang kita sampaikan di awal-awal tadi. Karena semakin banyaknya orang-orang yang kemudian beriman, maka ini butuh tempat ini kalau begini nih. Gak bisa, kita nggak bisa selalu bertemu satu persatu, gak bisa. Gak mungkin, gak memungkinkan. Waktunya sehari itu 24 jam cuma gitu. Gak mungkin saya bisa ketemu tiap hari dengan antum-antum misalnya itu. Nah kalau seperti ini satu tempat ini kan bisa ketemu semuanya. Nah disinilah kemudian kita bisa saling belajar. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Dan ini juga lebih efisien daripada bertemu ngomong sampaikan ini hadis Nabi atau Al-Quran turun begini. Nanti datang ke rumahnya ini ya pegelen gitu. Makanya kadang-kadang mau mulai kaji gue enak direkam mulai ono teko cerita setel meneh. Gak usah pegel-pegel cerita. Ketemu wong ceritane padha. Engko teko meneh tile takok meneh piye kok ngene cerita meneh padha wae direkam wae. Jadi kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya dalam satu tempat, mengumpulkan mereka dalam satu tempat untuk memberikan pengajaran, keteladanan. Nah, yang mana di sana juga, kalau kita kaitkan dengan apa yang tertulis di sini dari penulis, Rasulullah SAW bisa mengajarkan bagaimana praktek sholat. Ya, nggak bisa dong waktu itu online nggak bisa. Jadi bagaimana praktek sholat, bagaimana bacaannya. Maka di tempat yang dia bisa berkumpul di situ Rasulullah SAW bisa menjelaskan, oh takbir itu begini. Gitu ya, takbir begini, rukuk begini, sujud begini. Langsung bisa melihat praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang beliau perintahkan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, Rasulullah SAW praktekkan, mengajari para sahabat sholat. Selain itu, memberitahukan kepada mereka tentang wajibnya sholat berjamaah atau pentingnya sholat berjamaah. Di mana sholat berjamaah itu lebih mulia daripada sholat sendirian. Dengan selisih 27 derajat sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi sab'in wa isrina darajat. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan perbandingan 27 derajat. Yang ketiga, ini sebagai pondasi untuk membangun masyarakat Islam. Ya, untuk membangun masyarakat Islam. Berkumpul dalam sholat, berharap dengan biasa berkumpul, saling berinteraksi dengan akhlak-akhlak Islam, dengan muamalah Islam, kemudian akan berkembang. Ya, akan berkembang, terus berkembang dengan keluarga, dengan ya, untuk menciptakan atau merealisasikan tegaknya masyarakat Islam yang saling mengikat, ya, saling terikat antara satu dengan yang lainnya. Kan begitu karakter masyarakat Islam. Masyarakat Islam itu nggak cuek dengan sebelahnya, dengan tetangganya nggak cuek, saling terikat dengan yang lainnya. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang merealisasikan untuk memberikan hak tetangga, tidak boleh mengganggu tetangga, menolong tetangga. Ya, tidak boleh mengganggu tetangga. Bahkan dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu menzinai 10 wanita, itu dosanya lebih ringan daripada menzinai 1 wanita, tapi itu tetanggamu, mbok bojone tanggamu, mbok makne tanggamu, mbok itu apa anak putrine tanggamu. Nah, dosanya lebih besar. Masyarakat Islam, masyarakat yang menjaga lingkungan, tidak mengganggu, tapi saling membantu, saling menyokong, saling menguatkan. Apalagi di tengah masyarakat itu semuanya Muslim. Nah, itu semuanya Muslim. Nah, disinilah kita bisa mengambil pelajaran kenapa Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat. Selain dari hal tadi adalah apa? Membuat pondasi bangunan masyarakat Islam yang saling terikat antara satu dengan yang lainnya. Selain itu juga keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadikan teladan kepada kaum muslimin saat itu. Ya, orang bertemu dengan Rasulullah, tertular semangatnya, ya, tertular akhlaknya, tertular kepribadiannya, caranya ngomong bagaimana, ini orang terpengaruh. Tidak dengan suaranya jauh, gak ketemu orangnya, dengar ceramahnya beda dengan hadir di majelis. Nah, itu. Kemudian yang kedua, pentingnya sahabat. Kenapa Rasulullah SAW mengumpulkan mereka gitu. Pelajaran yang bisa kita dapatkan adalah pentingnya sahabat itu mendapatkan teman yang soleh. Jadi pentingnya seorang muslim mempunyai sahabat yang soleh, sahabat yang baik. Maka seorang muslim itu membutuhkan kepada sahabat yang baik untuk mengingatkan saat dia lupa, untuk memberikan pelajaran ketika dia nggak tahu, nah, untuk mengingatkan ketika dia lupa, dan sebagainya dan sebagainya. Artinya bagi kita seorang muslim itu, teman kita itu siapa, itu penting. Makanya Rasulullah SAW menggambarkan antara teman yang baik dengan teman yang buruk itu, sebagaimana dulu hadisnya pernah kita baca, kita bisa ulang. Innama masalul jalisi salihi wal jalisi su kahamil misk wa nafihil qir. Perumpamaan, ya, perumpamaan contoh teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti orang yang menjual minyak wangi, orang yang membawa minyak wangi dan juga pandai besi. Fahamilul mis imma ayyuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu. Teman yang baik yang dimisalkan seperti penjual minyak wangi, bisa jadi engkau mendapatkan wanginya, kecipratan wanginya dikasih minyak wangi, biasanya kan dioles-oleskan gitu, dikasih, dijajalno, diberi, atau engkau membeli darinya minyak wangi itu.
Atau kalaupun tidak seperti itu, wa imma antajida minhu rihan thayyibah. Kalaupun kau tidak digratisi atau engkau membeli, kau mencium baunya yang harum. Wa nafikhul kir imma ayyughriqa thiyabaka wa imma antajida minhu rihan khabitha. Sementara teman yang buruk itu seperti pandai besi. Ya. Nek kamu dekat-dekat dengannya, bisa jadi kepercikan apinya dan membakar pakaianmu. Atau jika kau selamat, kamu tetap mendapatkan keburukannya dengan mencium baunya yang sangit gitu, yang nggak enak. Itulah efek dari teman kita. Kalau teman yang baik, walaupun toh mungkin dia tidak mengingatkan ketika kita lupa, perilakunya itu, sikapnya saja sudah menjadikan ingat kita. Kalaupun dia tidak bisa memberikan manfaat kepada kita, teman yang baik tidak akan mendolimi kita. Ya kan? Karena dia tahu kedoliman itu tidak boleh. Kalaupun dia tidak bisa memberikan manfaat kepada kita, teman yang baik itu tidak akan mendolimi kita. Ini kita terdorong untuk melakukan kebaikan, walaupun dia tidak mengajak kita melakukan kebaikan. Kumpul-kumpul ketika azan misalnya, lalu dia siap-siap ke masjid, walaupun dia nggak datang nggak mengajak kita. Nah, kita juga akan termotivasi untuk hadir ke masjid. Ketika kita bersama-sama mendapati sesuatu yang buruk, dia menghindari. Sejak ngerasani nyelemorai, tapi ngerasani gak enak ono dia, nah, gitu kan, gitu. Menahan dari melakukan keburukan. Itu teman-teman yang baik, ada efeknya. Sementara teman yang buruk, ya sudah kita ketahui, pasti dia yang mengajak kepada keburukan. Ya, kalaupun dia tidak mengajak, ketika kita bersamanya mesti ke tempat-tempat yang buruk. Ya, ke tempat-tempat yang buruk. Dan rata-rata kalau tempat yang buruk itu mesti mengajak yang buruk. Mereka tidak segan-segan untuk mengajak kepada keburukan. Beda dengan teman yang baik, kadang-kadang masih sukan. Ya, saya sukan ngejak sholat, ngejak ngaji, masih sukan, gak enak, gak enak. Tapi kalau teman-teman yang buruk itu pede aja dia ajak. Bahkan ngebosi. Ayo gandul. Ah, gak enak sukan, aku nantong gue. Bengi-bengi, kasih duit tak bosi. Nah, macam-macam. Oh gak wis pokoknya terno ae aku tak bensini. Ono ae. Engko sampean gak usah mlebu. Nah njobo ae tak dhuwit ngopi-ngopi. Nah, itu teman yang buruk selalu mesti ngejak. Gitu. Kadang-kadang kita mau nyetel ngaji aja kan sukan gitu. Ketika berkendaraan safar gitu. Mau di perjalanan mau nyetel ngaji, setel Khalid Basalamah misalnya. Sukan gitu. Tapi kalau teman yang buruk, ya cuek aja dia. Ya cuek aja, pakai setel. Hai kulo malah ini ngusulkan malah. Ya ngusulkan setel lagi gitu. Ya. Nggak melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman yang baik, mampir nggone masjid kadang-kadang ya sukan. Ya. Tapi teman yang buruk ngejak mampir nang ndi yo gak sukan. Ya, nah itulah. Makanya keburukan itu lebih menyambar daripada. Kalau nggak kita pilih teman itu makanya. Nah, seorang muslim itu butuh kepada lingkungan yang baik, teman-teman yang baik. Kalaupun kita bergaul dengan masyarakat yang umum, ada tempat kembali, ada teman-teman ring satu gitu yang masih menjadi kita tempat kembali, mengaca diri dan sebagainya. Nah, ini butuh, setiap kita butuh. Kita boleh bergaul, berteman dengan siapa saja, tapi teman yang akrab itu harus teman yang baik. Ya kita tidak eksklusif, kita memang di masyarakat harus bergaul dengan masyarakat. Kalaupun kita kuat, kita bisa mendakwainya, bisa menyampaikan, bisa mengajak, bisa mengingatkan. Kalau kita tidak kuat, kemungkinan kita akan katut. Tapi kalau kita punya lingkungan teman-teman yang baik, paling tidak seminggu sekali kita kumpul gitu. Itu masih jono strumi, jono rime gitu.
Nah, disinilah kita mengambil pelajaran kenapa Rasulullah SAW butuh mencari satu tempat untuk berkumpul dengan para sahabatnya di awal-awal dakwah ini. Dan Rasulullah SAW menyembunyikan itu, teman-temannya itu disembunyikan. Tidak dikatakan, kalau kita kan dikatakan sekarang ini. Ngaji 10 orang aja di live gitu. Seluruh dunia ngerti kabeh gitu. Nah, ini bikin orang iri, bikin orang sakit hati gitu. Yang sakit hatinya ketambahan sakit. Nduk wis sakmono kae, sak putu-putu diketokno. Nduk mangan bareng. Setiap pisan waduh. Gasak wae ning kene iki mumpung dru gede gitu. Nah, Rasulullah SAW menyembunyikan itu. Sahabat-sahabatnya itu. Ya, siapa-siapa yang sudah masuk Islam itu enggak disampaikan gitu. Enggak disampaikan siapa yang masuk Islam. Bagaimana cara mereka masuk Islam? Dirahasiakan oleh Rasulullah untuk keamanan mereka karena kondisi saat itu memang harus begitu. Ya. Harus begitu. Ya, kalau sekarang bagaimana? Ya lihat kondisi. Ya lihat kondisi gitu. Karena di zaman kita juga ada penentang-penentang dakwah dan sampai hari kiamat pun akan demikian itu. Ya, wisinin dunia itu ya begitu. Ada kebenaran, ada kebatilan dan kebatilan itu lebih banyak penyokongnya, pendukungnya. Mereka bisa hatinya berpecah belah, tapi kalau untuk menghadapi Islam, menghadapi kebenaran gitu, mereka bisa bersatu. Gitu. Makanya besok kalau perang di akhir zaman itu kan kaum muslimin dikeroyok oleh masyarakat umat ini, Yahudi, kumpul atau siji kan gitu, memerangi Islam. Dan bukan hanya besok, sekarang aja begitu. Jadi Rasulullah SAW menyembunyikan, ya, kemudian menyampaikan dakwah ini. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita dapatkan adalah pentingnya ikatan di antara kita kaum muslimin. Ya. Kalau kita sendirian bisa jadi kita banyak lalainya daripada tidaknya. Kita tidak kuat, ibaratnya bersatu kita teguh, bercerai orang kawin lagi. Artinya digambarkan kalau lidi satu itu mudah dipatahkan daripada lidi yang bersama-sama. Yang empat yang diikat jadi satu menjadi sapu. Nah, dibutuhkan ikatan persaudaraan di dalam Islam yang saling mendukung, saling menguatkan, saling mengingatkan. Nah, itu ada pada dalam Darul Arqam. Mereka awali dari situ. Sama muslim dengan muslim yang lainnya saling menguatkan. Seperti satu bangunan, yasudu ba'duhu ba'do. Saling menguatkan antara satu sisi dengan sisi yang lainnya. Persaudaraan di dalam Islam itu seperti satu tubuh, kal jasadil wahid. Ya, seperti satu tubuh. Jika ada anggota tubuh yang sakit, maka semua merasakan sakit anggota tubuh. Matanya nggak bisa tidur, badannya adem panas, mulutnya gak doyan mangan dan sebagainya. Sing loro untune. Semuanya merasakan sakit. Nah, itu mulai diterapkan. Itu bisa diterapkan ketika kita berjamaah. Ya, kepedulian persaudaraan dalam Islam itu bisa diterapkan ketika kita berjamaah bersama-sama. Nggak mungkin bisa diterapkan kalau kita hidup sendiri di hutan. Walaupun ada ikatan sama-sama muslim. Ada ikatan sama-sama saudara, nggak bisa. Nah, dengan berkumpul itulah kemudian itu bisa diamalkan. Ya, kepedulian itu bisa diamalkan. Karena dekat, jauh dan sebagainya. Karena kemampuannya memang baru dekat-dekat gitu. Dolane itu durung adoh gitu. Maka penerapannya juga masih dalam lingkup kecil. Jadi pentingnya ikatan yang saling mengikat antara kaum muslimin, dan lebih penting lagi ketika kaum muslimin minoritas atau berada di negeri yang mayoritas orang-orangnya kafir. Seperti di luar negeri kafir. Maka sangat penting ikatan persaudaraan di dalam Islam itu. Yang mana ikatan itu
bisa dikuatkan dengan sering bertemu dengan sesamanya dalam sholat berjamaah, dalam kajian-kajian ilmu, dalam kajian-kajian ilmu. Kemudian saling kunjung mengunjungi saat punya hajat. Makanya orang Indonesia yang di luar negeri, yang mungkin minoritas di sana, walaupun yang satu dari Sulawesi, satunya dari Sumatera, kayak tonggoplek gitu di kampung itu, mau ke podo Indonesia. Rasanya dekat. Jadi itulah pelajaran yang kita dapatkan dengan menumbuhkan ikatan dengan Darul Arqam itu bisa menumbuhkan ikatan sesama kaum muslimin, ya, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Dia tidak merasa sendiri. Oh, ternyata saya beriman itu nggak sendiri, ini ada temannya, ada teman. Ya, itu bisa terjadi ketika kita berkumpul. Karena informasi belum ada HP. Kalau ada HP, kita bisa ketemu di dunia maya. Tapi waktu itu belum ada dunia maya, ada dunia nyata. Kita tahunya ya seperti itu. Saling menjaga, merahasiakan agar tidak diketahui yang lainnya. Ya. Karena kalau diketahui keislamannya bahaya, membahayakan saudara muslimnya. Jadi mereka dengan saling mulai ikatan kedekatan itu mulai tumbuh ditumbuhkan untuk saling menjaga iman yang ada dalam hati mereka dan seterusnya. Kemudian pentingnya pembinaan. Dengan Darul Arqam itu kita bisa mengambil faedah pentingnya tarbiyah, pembinaan, dan juga pengarahan yang terus-menerus di dalam amalia kebaikan dan juga wejangan. Terus tarbiyah pendidikan dan terus-menerus dengan amalia-amalia kebaikan, dengan wejangan, dengan nasihat dan sebagainya. Karena tidak bisa tidak, tarbiyah itu tidak bisa tidak kecuali dengan terus-menerus. Gak bisa sekali selesai sudah, enggak. Tapi harus terus-menerus. Seminggu sekali kumpul untuk mendapatkan pengajaran, tauji. Itu dilakukan Rasulullah SAW. Ya, sering kumpul, sembunyi-sembunyi di Darul Arqam, mentransfer ilmu, menyampaikan Al-Quran dengan keteladanan, mengajari mereka bagaimana beribadah kepada Allah terus-menerus. Tarbiyah ini tidak bisa sekali jadi. Nah, inilah tarbiyah Rasulullah SAW dan luar biasa. Betul-betul didikan Rasulullah SAW menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang kuat, yang militan. Ya kan? Terbukti dalam sejarahnya begitu kan. Bagaimana sebuah negara yang tegak di Madinah belasan tahun saja sudah mampu mengalahkan Romawi. Luar biasa. Orang-orang yang sedikit mampu mengalahkan pasukan-pasukan kafir yang besar. Ini kalau nggak punya optimisme, nggak punya semangat juang, nggak punya keteguhan, keimanan yang kuat, mana bisa? Ya mana bisa. Lagi lihat pasukan begitu banyaknya wis gemeter sedih gitu. Ya, nggak punya keimanan yang kuat. Tidak semuanya mereka orang-orang yang ahli, orang-orang yang kuat fisiknya. Abu Bakar termasuk bukan sahabat yang kuat. Ibnu Mas'ud kecil. Ya, tapi mereka mampu tampil dalam sejarah pentas peperangan itu, mereka menjadi orang-orang yang unggul. Itu dari didikan Rasulullah SAW yang diawali dari Darul Arqam ini. Dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Maka ketika mendidik, cara mendidiknya, ya, keteladanan dalam mendidik, ya bagi kita orang yang beriman tidak lain kecuali Rasulullah SAW. Ya usah kepincut dengan metode-metode didikan orang-orang kafir gitu. Begini harus ada nyanyiannya. Ya. Didikan Rasulullah sudah terbukti melahirkan para sahabat-sahabat yang tangguh, yang luar biasa.
Jadi pentingnya pembinaan, dan itu tidak kecuali harus istimror, terus menerus. Ya, tidak akan jadi sekali waktu kemudian suprai gitu, enggak bisa. Ya, harus terus menerus. Dan bisa terus menerus itu kalau kita niatkan tadi dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas, hanya mengharapkan pahala dari Allah. Sehingga dengan ikhlas itu bisa menghalangi ketidaknyamanan, ketidaksehatan, dan sebagainya. Ya, kalau tidak ikhlas, ya loyo. Jadi musuhi terus saya ngaji ya. Terus kita tujuannya bukan orang-orang itu. Ya. Mungkin begitu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Poin-poin pelajaran yang bisa kita dapatkan, dan juga bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan rumah Al-Arqam bin Arqam sebagai markas dakwah awal-awal dalam membina para sahabat. Mudah-mudahan bisa kita teladani dan kita ingat-ingat agar menjadi semangat untuk diri kita. Ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.